Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap insan yang beriman untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan kenikmatan-kenikmatannya dengan kenikmatan yang sangat banyak, yang tak terhitung dan tak terhenti. Baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, baik nikmat duniawiyah maupun diniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung semua kenikmatan Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitung semuanya. An-Nahl 18. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam qawaidnya, wa la yakhlu mahlukun min ni'amillahi tarfata 'ainin la siyamal adami fa inna Allah faddalahu wa syarrafahu wa sakhara ma fis samawati wal ardi lahu wa asbagha alaihi ni'amahu dhahirata wa batinah. Tidak ada satu makhluk pun yang kosong, terhenti tidak mendapatkan kenikmatan Allah walaupun sekejap mata. Terutama manusia, sesungguhnya Allah telah mengutamakan dan memuliakan manusia. Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi untuk manusia. Dan Allah telah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya yang lahir dan yang batin untuk manusia. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau berkata, walau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta walau mana'aka rahmatahu lahdatan lamma ishta. Seandainya Allah menghalangi karunia-Nya dari kamu sekejap mata saja, pasti
kamu akan binasa. Dan seandainya Allah tidak memberikan rahmatnya sebentar saja kepadamu, pasti kamu tidak akan bisa hidup. Ini menunjukkan bahwasannya kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya itu sangat banyak, tak terhitung, dan tidak pernah terhenti walaupun sekejap mata. Yang kenikmatan itu ketika diperoleh oleh hamba, maka menuntut dan mewajibkan untuk bersyukur dengan beramal soleh. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang beriman untuk senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan amal soleh. Dan di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang sedang kita rasakan adalah kenikmatan mendapatkan bulan Ramadan dan bisa beramal dalam bulan Ramadan itu dengan rangkaian amalan. Ini adalah merupakan kenikmatan yang besar. Kenikmatan mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bisa beramal saleh, beribadah di bulan Ramadan sampai akhir. Ini adalah merupakan kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh barokah dan keutamaan tersebut memberikan banyak keutamaan kepada hamba-hambanya. Dengan dilipat gandakan pahala, diampuni dosa-dosa, dan dibebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dengan mendapatkan bulan Ramadan, maka kesempatan untuk mendapatkan harapan yang paling besar, tujuan yang paling besar, maka bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk mendapatkannya. Itu mendapatkan sorga, memasuki sorga. Di bulan Ramadan, pintu-pintu sorga semuanya terbuka lebar, tidak ada satupun tertutup. Dengan beramal saleh di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Dan yang mengharapkan, menginginkan untuk selamat dari siksa neraka, maka di bulan Ramadan ditutup semua pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Maka barang siapa yang menginginkan untuk selamat dari neraka, bulan Ramadan waktunya. Dengan bertaubat, dengan beramal di bulan Ramadan, maka dosa-dosa akan diampuni, pintu-pintu neraka tertutup darinya. Dan barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan dan dibebaskan dari api neraka, maka bulan Ramadan adalah waktunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, selama 1 bulan Ramadan, pada setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Oleh karena itu, mendapatkan bulan Ramadan dan bisa beramal di bulan Ramadan, itu adalah merupakan kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, agar supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan agar supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah sesuai dengan petunjuk Allah kepada kalian, agar supaya kalian bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwasannya berpuasa di bulan Ramadan itu tidak cukup untuk dilakukan pada sebagian hari saja. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwasannya untuk bisa mewujudkan kewajiban di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, itu harus dari awal Ramadan sampai akhir
sampai sempurna. Tidak cukup hanya mengerjakan puasa di awal saja atau pertengahan saja atau di akhir saja. Harus sempurna dari awal sampai akhir. Sehingga ayat ini adalah untuk menghilangkan adanya kesan. Menghilangkan adanya kesan yang adanya kesan bahwa untuk mencapai tujuan ibadah di bulan Ramadan cukup hanya dengan melakukan ibadah puasa pada sebagian hari saja. Maka Allah nyatakan walitukmilul iddata, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Adapun yang tidak mampu atau tidak bisa melakukan secara sempurna ketika ada uzur, maka supaya diqadha setelah Ramadan agar supaya sempurna 1 bulan. Yang tidak mampu untuk mengqadha karena sudah tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka dengan membayar fitnah. Sehingga dengan itu maka sempurnalah 1 bulan. Yang mampu, yang tidak mampu tetap sempurna 1 bulan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan dengan berakhirnya Ramadan maka disyariatkan untuk bertakbir, mengagungkan kepada Allah. Dan waktu bertakbir pada hari raya Idul Fitri adalah ketika munculnya hilal Syawal. Itu ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari pada hari yang terakhir bulan Ramadan, kemudian muncul hilal Syawal. Itu awal disyariatkan untuk takbir sampai selesainya khutbah Id. Oleh karena itu takbir pada hari raya Idul Fitri itu sangat disunahkan. Syadidul istihbab, sangat ditekankan. Takbir pada hari raya Idul Fitri itu sangat ditekankan. Waktunya adalah mulai dari munculnya hilal bulan Syawal sampai selesainya khutbah Id. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang wajibnya bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apabila diperoleh oleh orang Islam, maka ini menuntut dan mewajibkan untuk menambah amalan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Karena itu Allah nyatakan la'allakum tashkurun. Ini kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya saat ini. Di sisi lain, kita bersedih. Juga ada penyesalan pada kita. Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang penuh keutamaan, pergi meninggalkan kita dan kita berpisah dari bulan Ramadan. Sehingga kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan, baik pengampunan dosa-dosa dan pahala yang berlipat ganda dengan berakhirnya Ramadan dan dengan perginya bulan Ramadan meninggalkan kita sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan keutamaan itu. Dan ada penyesalan pada kita karena selama bulan Ramadan kita tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kita banyak melakukan perkara-perkara yang itu tidak bermanfaat, yang mungkin juga merusak puasa kita dan juga kurangnya kita dalam beramal ibadah di bulan Ramadan. Ini merupakan penyesalan. Dan sekarang bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita dan bulan Ramadan sudah berakhir. Akan tetapi itu semuanya, kenikmatan itu semuanya akan bisa tetap kita dapatkan, akan tetap bisa kita peroleh apabila kita mensyukurinya. Karena syukur atas nikmat Allah itu akan mempertahankan kenikmatan Allah
syukur atas nikmat Allah akan menambah nikmat. Sehingga meskipun bulan Ramadan telah pergi, kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, tapi apabila kita mensyukuri kenikmatan Ramadan tersebut, maka kenikmatan dari Ramadan itu tetap akan bisa kita peroleh. Dan kita akan bisa mendapatkan tambahan nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh akan saya tambah nikmatnya untuk kalian. Dan jika kalian tidak bersyukur, yaitu ingkar, mengkufuri nikmatku, sungguh adabku sangat pedih. Demikian juga dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji tidak akan pernah mengadab Allah tidak akan pernah mengadab hamba-hambanya yang ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan pernah mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Oleh karena itu, agar supaya kenikmatan Ramadan tetap bisa kita peroleh, sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang lain juga, dan agar supaya kenikmatan tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diganti oleh Allah dengan musibah, maka jalan untuk mendapatkan itu adalah dengan mensyukuri nikmat yang telah diperoleh. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Ramadan itu? Cara mensyukuri nikmat Ramadan yang telah diperoleh adalah dengan melakukan dan menunaikan apa yang menjadi dari tujuan bulan Ramadan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan selama 1 bulan mendidik hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan selama 1 bulan itu mendidik hamba-hambanya. Allah didik hamba-hambanya di bulan Ramadan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang berlipat ganda dari amal soleh yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman-ancaman keras bagi yang mendapatkan bulan Ramadan. Tetapi dosa di bulan Ramadan itu tidak diampuni karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan dosa dan maksiat. Ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya itu semangat untuk melakukan ketaatan. Dan itu kemudian dibiasakan selama 1 bulan. Demikian juga bersemangat untuk meninggalkan dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Dan itu dibiasakan selama 1 bulan. Maka yang diharapkan itu adalah akan terwujudlah 2 sifat yang terpuji, yang akan memasukkan hamba ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya di bulan Ramadan agar supaya bersemangat beribadah, agar supaya semangat untuk meninggalkan dosa, sehingga setelah itu akan menjadi sifat, menjadi akhlak yang mulia bagi setiap hamba yang terdidik di bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan menjadi hamba yang paling mulia, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan 2 sifat inilah yang paling banyak mengantarkan hamba ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwal qulub wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan hamba ke surga adalah yang pertama, takwal qulub, itu hati yang bertakwa, dan husnul khuluq, akhlak yang mulia.
Karena akhlak yang mulia itu ada dua macam. Ada yang itu berupa tabiat yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya itu dalam keadaan sudah membawa tabiat akhlak yang mulia. Ada juga akhlak yang mulia yang kedua, yaitu yang bisa diperoleh dengan diusahakan. Yaitu dengan cara membiasakan dan terus-menerus melakukan kebaikan dan amal soleh. Sehingga itu akan menjadi akhlak yang tertanam di dalam hati. Menjadi sajiyah dan tabi'i. Menjadi karakter dan tabiat. Karena dibiasakan terus untuk beramal kebaikan. Dibiasakan untuk berucap dengan ucapan yang baik. Berbuat dengan perbuatan yang baik. Demikian juga dibiasakan untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dibiasakan. Ketika mau berucap dengan ucapan yang itu menodai, mengotori, merusak puasa, menghilangkan pahala puasa, dia tahan. Demikian juga ketika mau berbuat dengan perbuatan dosa dan maksiat, dia tahan. Akhirnya kemudian terbiasa. Terbiasa dengan meninggalkan kejelekan. Terbiasa dengan melakukan kebaikan. Maka diperolehlah takwa dan akhlak yang mulia. Itu tujuan daripada Ramadan. Dan itu merupakan pesan penting dari Ramadan. Oleh karena itu, agar supaya kenikmatan Ramadan tetap bisa kita peroleh meskipun Ramadan sudah pergi berlalu meninggalkan kita, maka caranya itu adalah dengan mensyukuri kenikmatan Allah tersebut. Dan Allah sudah berjanji, siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, kenikmatan itu akan ditambah. Dan Allah berjanji tidak akan pernah mengadab hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Demikian juga kenikmatan Allah itu tidak akan berubah, tidak akan pernah diganti oleh Allah apabila hamba-hambanya mensyukuri nikmat itu. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyir ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan suatu kenikmatan kepada hambanya, Allah memberikan suatu kenikmatan kepada suatu kaum, kenikmatan itu akan tetap sebagai nikmat, bahkan ditambah dan tidak akan Allah ganti dengan lawannya. Tidak akan Allah ganti dengan musibah. Nikmat itu tetap nikmat dan ditambah selama nikmat itu disyukuri. Tetapi ketika yang mendapatkan nikmat itu tidak mensyukuri, ingkar, tidak mensyukuri nikmat itu, maka kan Allah ganti. Allah rubah dengan yang sebaliknya. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fadzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah membuat perumpamaan adanya suatu daerah yang tadinya daerah itu aman, tentram, datang rizki melimpah ruah dari berbagai tempat. Kemudian penduduk daerah itu tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan bencana tidak aman, rasa takut. Itu semuanya adalah karena perbuatan mereka. Ayat ini menegaskan bahasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat aman, tentram, rizki yang melimpah ruah, ketika tidak disyukuri, maka Allah ganti. Yang tadinya aman menjadi tidak aman, rasa takut. Yang tadinya rizki melimpah ruah datang dari berbagai tempat, diganti dengan kemiskinan, dengan kesengsaraan, dengan kelaparan. Itu ketika nikmat tidak disyukuri. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aman
Itu adalah merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Dan alhamdulillah di negeri kita, di negeri yang aman, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi berbagai macam perkara yang menakutkan. Ini adalah merupakan kenikmatan besar. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita merasa aman. Jiwa-jiwa kita aman, harta kita aman, keluarga kita juga aman. Maka kenikmatan yang besar ini harus kita syukuri agar supaya dipertahankan oleh Allah dan ditambah kenikmatan tersebut. Kita bayangkan bagaimana di negeri-negeri yang dalam keadaan perang, jiwa terancam, keluarga terancam, harta benda juga terancam. Ibadah tidak nyaman, itu ketika tidak aman. Karena itu keamanan adalah merupakan kenikmatan yang besar. Agar supaya keamanan itu, kenikmatan yang besar itu terjaga, maka wajib untuk disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat aman? Lihat dalam surat Al-Quraisy, dalam surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu." Maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya Ka'bah ini, yang telah memberi makan sehingga menghilangkan kelaparan, dan yang telah memberikan keamanan kepada mereka. Sehingga untuk mensyukuri nikmat aman agar supaya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taati Allah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan itu yang semestinya bagi setiap hamba. Ketika mendapatkan nikmat, ketika diingatkan nikmat, maka hendaknya mensyukuri nikmat itu. Dan perlu diketahui, mensyukuri nikmat itu ada rukunnya. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah al-iqrar biha fil qalb, mengakui kenikmatan itu dalam hati. Yang kedua, as-sana 'ala Allah bil lisan, memuji Allah dengan lisannya. Yang ketiga adalah al-amal bil jawari bima yurdil mun'im, beramal dengan anggota badan dengan amalan yang membuat ridho zat yang memberi nikmat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para jin ketika dibacakan surat Ar-Rahman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ma ahsana jawab al-jin idza tala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah, ayat surah Ar-Rahman. Qalu kullama marra biqaulihi ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu ma la syai'a min ala'i rabbina nukadzibu fanahmadullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Ar-Rahman, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan. Setiap Nabi membacakan ini, mereka para jin mengatakan, tidak ada sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan-Mu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Tidak ada yang kami dustakan, semua kami akui. Maka segala puji bagi Allah. Kemudian kata beliau, fayambaghi lil abdi, maka seharusnya bagi hamba, idza tuliyat alaihi ni'amullah wa ala, ketika dibacakan nikmat-nikmat Allah, maka hendaknya dia yuqirru biha wa yashkuru wa yahmadullah, hendaknya dia mengakui, kemudian bersyukur dan memuji kepada Allah. Demikian semestinya. Ketika
Kita diingatkan dari nikmat Allah ketika kita mendapatkan nikmat Allah. Sementara kenikmatan Allah senantiasa kita dapatkan. Dan kenikmatan yang tak terhitung dan tidak pernah berhenti sekejap mata. Maka wajib bagi kita untuk selalu beramal saleh dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedah yang bisa kita ambil dan bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagai bekal untuk masuk ke surga. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menyelamatkan kita dari neraka. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Wa ayyid bil haqqi imamana wa waliya amrina ya rabbal alamin. Wansur bihi dinaka wajma' bihi kalimatal muslimina alal haq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, tering doa jazakumullah khairan kepada Ustaz Sanin Hasanuddin yang telah memberikan khutbah pada kesempatan pagi hari ini. Kami informasikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimah untuk bisa tertib dalam meninggalkan areal tempat sholat dan jangan lupa dengan barang bawaan Anda. Dan kami harapkan kaum muslimin bisa menjaga kebersihan, ketertiban selama meninggalkan areal tempat sholat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang turut serta dalam kegiatan atau mensukseskan kegiatan sholat id di areal Taman Kota Andang Parenan Purwokerto, terutama kepada Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Pengelola Andang Parenan Purwokerto, Polsek Purwokerto Selatan dan Ramil Purwokerto Selatan, serta segenap panitia dan kaum muslimin yang ikut mensukseskan kegiatan sholat id di areal Taman Kota Andang Parenan Purwokerto. Kami ucapkan terima kasih, terima doa jazakumullahu khairan. Kami dari panitia ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan sholat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.